Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Februari 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mobil expander terbalik usai tabrak pembatas di Jalan Jenderal Sudirman Ambon, pengemudi terluka. Sebuah mobil expander terbalik usai tabrak pembatas jalan di kawasan Jenderal Sudirman, Atiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Senin 3 Februari 2025 pagi. Mobil dengan nomor polisi DE1254 AK itu menghantam pembatas jalan underpass di dekat kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Maluku. Sebelum menabrak pembatas jalan, mobil sempat menghantam satu unit kendaraan bermotor merek Scoopy yang tengah parkir di dekat lokasi kejadian. Beruntung pemilik motor berada jauh dari kawasan itu sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan keterangan warga yang dihimpun tribunambon.com, mobil tersebut ditumpangi dua pemuda. Kecelakaan terjadi di sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Bermula ketika mobil Mitsubishi Expander melaju kencang dari arah Maluku City Mall atau MCM saat hendak memasuki terowongan. Setibanya di lokasi, mobil berwarna putih itu menghantam barrier beton hingga pembatas jalan terpental ke badan jalan. Alhasil kondisi mobil mengalami kerusakan fatal. Bagian depan mobil penyok, pusing-pusing kendaraan pun puing-puing kendaraan pun berserakan di kawasan itu. Dua pemuda yang mengendarai mobil tersebut lalu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara dan Siloam untuk mendapatkan perawatan medis. Tribuners, pengemudi jadi tersangka kecelakaan tunggal yang tewaskan dua orang di Jalan Kolser, Maluku Tenggara. LR 20 tahun pengemudi mobil ditetapkan jadi tersangka kecelakaan maut di Jalan Kolser, Loon, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu 12 Januari 2025 lalu. Kasat Lantas Polres Malora Ibtu Safrudin Ahmad mengatakan kejadian tersebut mengakibatkan dua orang penumpang meninggal dunia. Safrudin menambahkan atas perbuatannya LR disangkakan pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Atas penetapan tersangka tersebut, KNPI Malora, PMI, dan Banser beserta keluarga korban mengapresiasi kinerja Polres Malora dalam hal ini Kasat Lantas bersama jajarannya. Sementara keluarga korban berkomitmen untuk terus bersama OKP mengawal proses yang sedang berjalan sampai pada tahapan putusan inkrah oleh pengadilan. Kita ke Kota Tual, Tribuners, jelang pelantikan depan kantor Wali Kota Tual makin rapi. Suasana Kota Tual nampak bersih dan rapi menjelang pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pilkada 2024. Diketahui pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan Kamis 6 Februari 2025 ditunda hingga putusan sidang dismisal Mahkamah Konstitusi atau MK. Pantauan tribunambon.com Senin 3 Februari 2025, jalan dari depan Gereja Maranatha hingga ke kantor Wali Kota Tual lebih bersih dan tertata rapi dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Rumput-rumput ilalang yang sebelumnya menutupi setiap sudut median kini sudah dipotong rapi. Bahkan dedaunan dan sampah yang berserakan di segala sisi kawasan tersebut sekarang sudah dibersihkan. Terlihat beberapa petugas kebersihan tengah membersihkan rumput yang baru saja dipotong oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Tual.
Salah seorang petugas kebersihan Soraya 36 tahun mengakui pembersihan ini dalam rangka menyambut pelantikan wali kota dan wakil wali kota Tual terpilih. Menurut dia memang kawasan ini vital karena berada di pusat kota Tual dan area perkantoran, jadi memang secara kontinu harus dibersihkan. Untuk diketahui, KPU Tual menetapkan paslon nomor urut 1 Ahmad Yani Renwad dan Amir Umrah atau Amro Mariadat menang atas 3 paslon lainnya, yakni paslon nomor 2 Muhammad Rum Okhirat dan Fauzan Tamher atau Rahmat, nomor urut 3 Usman Tamye dan Baharudin Parawawan atau Maren, dan paslon nomor urut 4 Hari Tamher dan alias Sayuti Asyatri atau Hati. Pasangan Yani Renwad Amir Umrah mengumpulkan 14.157 suara sah dan unggul jauh dari 3 paslon lainnya. Dari Kota Tual kita kembali ke Kota Ambon, Tribuners. Hingga awal Februari, Disperindak Maluku tak kunjung bersihkan sampah di Gedung Mardika. Hingga kini tumpukan sampah di belakang Gedung Pasar Mardika tak kunjung diangkut Minggu 2 Februari 2025. Padahal Rofri Watimuri, pelaksana tugas atau PLT Kepala Perdagangan Dalam Negeri atau PDN Disperindak Maluku, telah berjanji segera membersihkan sampah di gedung baru yang baru diresmikan 2024 itu. Namun hingga awal bulan ini janji itu tak kunjung terrealisasi. Alhasil tumpukan sampah kian menggunung, membumbung tinggi hingga mencapai 5 meter, juga meluber sampai ke lapak pedagang. Tampak pintu darurat belakang gedung juga tertutupi sampah. Hujan deras yang mengguyur Kota Ambon dini hari memperparah kondisi. Sejumlah lapak jualan terpaksa ditutup akibat ratusan belatung yang berkeliaran di lapak pedagang hingga ke tepi jalan. Ina 49 tahun, salah satu penjual bawang di area itu, mengaku resah dengan lambatnya pembersihan sampah di gedung yang baru diresmikan pada April 2024 itu. Kata dia, keberadaan limbah itu mengancam kesehatan mereka. Diberitakan sebelumnya, Disperindak Maluku janji akan segera menangani masalah sampah pedagang di belakang gedung Pasar Mardika Ambon. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga ikan di Pasar Mardika melonjak di awal Februari 2025, momar 5 ekor Rp20.000.
Harga ikan di kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir. Hasil penelusuran Tribunraport.com, Minggu 2 Februari 2025, harga ikan momar yang biasanya dijual sekitar Rp500.000 per loyang, kini mencapai Rp750.000, sehingga pedagang menjual kembali dengan harga Rp20.000 per 5 ekor. Lela menjelaskan kenaikan harga yang signifikan ini dikarenakan cuaca buruk yang melanda perairan Maluku. Kondisi angin kencang dan gelombang tinggi membuat nelayan kesulitan melaut sehingga pasokan ikan di Pasar Merdeka berkurang drastis. Rata-rata ikan yang dijual saat ini di kawasan Pasar Merdeka Arumbai ialah ikan komu, tatihu, cakalang, momar, dan lema. Dengan harga jual yakni komu 3 ekor Rp25.000, tatihu 4 ekor Rp50.000, cakalang 3 ekor Rp20.000, momar 5 ekor Rp20.000, dan lema Rp50.000 per tumpukan 7 ekor. Lanjutnya, hasil tangkapan ikan rata-rata yang dijual di kawasan Arumbai hari ini berasal dari Pulau Seram, yakni Haya dan Manipa, juga dari Lehitu. Jangan ada punya turun situ juga. Yo. Ini. Jangan ada punya turun situ juga. Yo. Ini. Jangan ada punya turun situ juga. Yo. Ini.
Ini. Tribuners, berikut tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Februari 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.